sungguh-sungguhan yajiduhul abdu, yang di dalam diri seorang hamba, fi qalbihi, yang terikat di dalam hatinya, ila dzalikal janibil aqdas, di dalam mensucikan yang maha suci, ar-rafi, yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mashuban bi nihayatit taqwa, pengagungan kepada Allah, wal haibatilillah, dan Allah itu di hadapan dia mempunyai haibah. Haibah itu wibawa. La yukhalituhu syai'un, tidak ada tercampur sesuatu dengan apapun, min khawatir tashbih, dari berbagai lintasan-lintasan yang menyerupai dengan Allah. Artinya sudah tidak ada pengharapan lagi, sudah tidak ada cinta lagi, hanya kepada Allah. Dari puncaknya cinta dan puncaknya pengabdian dan penghambaan. Wala bimuzaji syai'un min awhamit takifi ta'ala anidhalik uluwan kabiro, dan tidak ada satupun yang bisa menyetarakan antara kecintaan dia dan puncak pengagungan dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terakhir. Nah, di bab terakhir ini mengenai hubulillah diingatkan oleh penulis, summa inna man sadaqa fi mahabbatillah, kemudian orang yang benar-benar tulus, yang benar-benar cinta kepada Allah, da'a'u dzalika ila isarillahi ala ma siwahu, Allah lebih diprioritaskan daripada selainnya. Jadi hanya prioritasnya itu hanya kepada Allah. Ila tashmiris suluki sabili kurbihi wa ridhahu, dan selalu bersiap-siap lisuluki, untuk menempuh sabili kurbihi, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah maksudnya, wa ridhahu, dan ridho terhadap Allah. Begitu pendekatan itu kan banyak ya. Taat itu banyak, ada taat ubudiyah, makanya di sini disebutkan lisuluki sabili kurbihi, menempuh jalan mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya adalah taat kurbiyah itu dengan menuntut ilmu. Karena kekurangan tahuan kita, misal di dalam perusak ibadah misalnya, ada ibadah misalnya, ada di dalam hati dia koordinasi ibadah. Ketika kita sholat fisik jasmani, kemudian fisik jasmani, kemudian ternyata di dalam hati itu masih ada. Nah, kita menjadi wajib itu hukumnya untuk bagaimana. Nah, kita menjadi wajib itu hukumnya untuk bagaimana caranya kita tidak kan yang namanya dia itu kalau mencari derajat dan kagungan indanas di pandangan manusia, di amalin akhirah, dengan amalan-amalan akhirat. Terlihatnya amalannya akhirat, amalan akhirat, haji amalan akhirat, amalan akhirat, haji amalan akhirat, saudara akhirnya ini pada itu. Nah, salah satu mendekatkan diri itu dengan tolabul ilmi. Makanya tolabul ilmi itu termasuk dalam kategori lisulu isabili kurbihi, adalah suluk perjalanan, penempuh jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, karena kekurangtahuan kita di dalam ibadah-ibadah zahir yang dapat merusak itu apa aja. Makanya ibadah hati itu jangan disepelekan. Penyakit-penyakit hati itu wajib kita buang.
yang terlihatnya dohir, dan juga ada ibadah batin. Ada taat rububiyah, ada taat ubudiyah. Wa ila jadi fi ta'atihi, dan seorang hamba yang cinta kepada Allah itu dia akan bersungguh-sungguh di dalam mentaati. Di dalam mentaati. Taat kepada Allah, bukan hanya taat secara zahir, tapi taat secara batin. Termasuk itu sabar. Itu dalam kategori ibadah batin. Fi khidmati, dalam penghambaan kepadanya. Wa tarki ma yushghilu an dzikri, akan seluruh apa yang menyibukkan dirinya kepada selain Allah. Alatihi min kulli syai', dan selalu berniat baik di setiap sesuatu. Itu mengenai hubbu lillah atau mahabbah kepada Allah. Wa min a'dhami ma yadullu ala mahabbatillah, dan di antara yang menunjukkan bahwa seseorang itu cinta kepada Allah, husnu ittiba'il li Rasulillah, yaitu dengan mengikuti seluruh ajaran-ajaran Rasulullah secara baik. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Qul, ini ayatnya masyhur, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu tafsirnya yang tadi baru dijelaskan oleh ayat. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, apabila kamu mencintai Allah, kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, tentulah Allah akan mencintai kalian. Dari segala aspek, baik itu ibadah dohir maupun ibadah batin. Dermawan, Rasulullah dermawan, berarti kita jangan pelit. Rasulullah sukh, yaitu dermawan, berarti lawan katanya dari sukh itu adalah bakhil, pelit. Nah, ketika kita sukh, berarti kita telah ittiba'i Rasul, telah mengikuti ajaran Rasulullah. Ketika kita tidak mengikuti ajaran Rasulullah, berarti kita jatuhnya maksiat. Pelit itu maksiat yang tidak terasa. Allah. Nah, habis mengenai mahabbah kepada Allah. Nah, ini tema yang itu yang terakhir ya. Wa amma ridho, nah biasanya yang namanya cinta kepada Allah itu berkaitan dengan ridho, yang pertama, yang kedua dengan ikhlas, yang ketiga dengan sabar. Saya mah sabar, ridho, ikhlas. Nah, kita akan bahas di bab ridhonya. Wa amma ridho, dan adapun ridho anillahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, fahuwa halun syarifun azizun. Ridho itu adalah hal, keadaan yang mulia lagi agung. Jadi kondisi kita ridho itu termasuk ibadah juga, ibadah yang mulia dan ibadah yang agung. Yang ridho berarti yang kondisi hati ya. Kalau Allah Ta'ala telah berfirman Allah Ta'ala, nah ini juga ayatnya masyhur, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah. Surat Al-Bayyinah ayat ke-8. Wa qala alaihi assalatu wassalam, dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba, apabila Allah mencintai kauman, satu kaum, ibtalahum, maka Allah akan mencobanya, memberikan cobaan kepada mereka. Jadi tanda-tanda Allah itu ridho terhadap kita,
Salah satunya adalah kita diberikan cobaan. Jadi bukan hanya yang enak-enak aja yang pengen kita terima. Maunya sih. Yang ketika dicoba pun kita harus terima. Berarti Allah itu ridho. Jangan-jangan keenakan minal ladzat, dari kelezatan atau dari banyaknya harta itu, jangan-jangan Allah tidak ridho dengan harta kita. Karena di sini sudah jelas, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Sesungguhnya Allah apabila Allah mencintai suatu kaum, ibtalahu, maka Allah akan mencoba mereka. Dicoba dulu. Faman radiya, maka barang siapa yang ridho, falahu ridho, maka Allah pun akan ridho. Wa man sakhata falahu as-sukhtu, maka dan orang yang jengkel dengan ketetapan Allah. Jadi cobaan itu kita itu merasa nggak terima gitu. Duh, gini-gini amat gitu. Falahu as-sukhtu, maka Allah pun akan jengkel terhadapnya. Wa qala alaihi assalatu wassalam, dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha bihikmatihi, sesungguhnya Allah dengan hikmahnya, ja'ala rauha, Allah menjadikan kenyamanan, wal faraja, dan kelapangan, berarti di dalam dada, di dalam hati, fil yakini waridho, tandanya itu adanya keyakinan dan keriduan di dalam diri kita. Baru kita akan nyaman dan berlapang dada terhadap cobaan yang Allah berikan. Wa ja'ala dhaiqa, dan Allah menjadikan kesesakan, baik itu sesak, wal haraja, dan kesempitan, fi syakki, di dalam keraguan, wasukhti, dan kejengkelan. Ketika kita jengkel, kita kesal dengan musibah yang kita dapat, dengan cobaan yang kita dapat, berarti kita ragu dengan ketentuan Allah. Warrodi, nah ini Pak, ini berarti, dan orang yang ridho, tanda-tandanya ya, anillahi, dari ketetapan Allah. Seseorang bisa dikatakan ridho dia dengan ketetapan Allah, huwa ar-radi biqadaihi, dia akan, orang itu ridho biqadaihi, dengan ketetapan Allah. Ketika apa tandanya seseorang itu ridho? Famahma qada alaihi subhanahu bima yukhalifu hawahu, manakala seseorang bisa dikatakan ridho manakala ketetapan yang telah Allah tetapkan kepada seseorang, bima yukhalifu hawahu, berbeda dengan keinginannya. Allah menetapkan kepada seseorang ketetapan yang berbeda dengan keinginan dia. Saya pengennya sih begini, ternyata Allah ngasihnya begini. Nah, itu tandanya orang ridho. Ulangi, huwa ar-radi biqadaihi, dia akan ridho terhadap ketetapannya. Famahma qada alaihi subhanahu bima yukhalifu hawahu, manakala ketetapan Allah yang dia berikan kepada seorang hamba, yang Allah berikan kepada seorang hamba, berbeda dengan keinginannya. Wa bima la tashtahihi nafsu, dan berbeda dengan apa yang ia inginkan. Min musibatin, pasti kita tidak mau dong untuk dapat musibah. Kita pengennya tuh tenang, aman, nyaman dari musibah. Fi nafsin, baik itu di dalam jiwa, au malin, atau harta, au baliyatin, ataupun cobaan. Kan kita sebenarnya nggak mau secara nurani manusia, kita nggak mau dicoba dengan cobaan yang sangat berat. Nah, keinginan itu, yang ketidakmauan kita itu Allah kabulkan, justru berbeda, tidak sesuai dengan keinginan kita.
baik itu dari kejiwaan, harta, ataupun cobaan yang lain. Au syiddatin, ataupun kesulitan-kesulitan di dalam hidup. Kita pengennya senang, tapi Allah justru sebaliknya ngabulnya, sulit amat yang hidup. Nah, itu merupakan ketetapan Allah yang harus kita terima. Au faqatin, ataupun berbagai macam kefakiran, kesulitan ekonomi yang kita rasakan. Itu baru disebut dengan ridho. Ketika kita terima dengan ketetapan Allah, yang ketetapan itu tidak sesuai dengan keinginan kita dan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, baik itu dari segi jiwa, harta, dan cobaan, ataupun berbagai macam kesulitan hidup dan kefakiran-kefakiran di dalam hidup, maka dia akan terima dengan ketetapan itu. Itu yang disebut dengan ridho. Artinya apa? Orang itu tidak ngeluh. Jadi mengeluh itu sebenarnya bahaya juga. Mengeluh kesulitan hidup kepada orang lain, diceritakan, hidup saya kok gini amat ya, gimana ya caranya? Itu udah dosa juga sih, maksiat juga, maksiat hati, cuman kayak gak ikhlas dengan ketetapan yang telah Allah tetapkan. Ini kan kata kita kan sambil belajar, Allah itu sama, nggak bisa juga kadang-kadang mengeluh juga. Tapi kalau meriang, kalau sakit gigi, serem. Kan dulu juga, cuma kita kan sambil belajar. Yang penting kita tahu ilmunya. Mudah-mudahan dengan tolakul ilmi ini, pengarang kitab ini bisa membawa kita untuk bisa mempraktekkan itu. Amin ya Rabbal alamin. Allahu Akbar. Dulu pinjol. Allahu Akbar. Fa'alaihi ayyardo bidzalika. Hendaklah engkau ridho dengan itu semua, dengan kekurangan harta, dengan kekurangan jiwa, dengan kesusahan hidup, dengan cobaan hidup dan kefakiran. Maksudnya itu, dzalika itu baliknya kepada yang tadi. Wa yatiba nafsan, dan harus jiwa itu harus bersukacita. Wala yasqutu qada Allah, dan jangan sampai engkau jengkel terhadap ketetapan Allah. Wala yajza'a, dan jangan mengeluh. Wala yatabarrama, dan jangan jemu terhadap cobaan. Jemu itu kok hidup begini amat ya, dari kemarin kok kayaknya nggak berubah-berubah ini, kondisinya begini aja. Nah itu berarti jemu, ada kekesalan dengan ketetapan Allah. Gak boleh. Wala yasutu bi qadaillah, dan jangan jengkel dengan ketetapan yang telah Allah tetapkan kepadamu. Fa inna Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala, lahu, bagi Allah, ayyaf'ala fi mulkihi, Allah berkehendak apapun perbuatan Allah di dalam kerajaan Allah, mayyasha, sesuai dengan kehendaknya. Walaysa lahu fi sultanihi, dan tidak ada satupun di dalam kekuasaannya manazi'un, yang dapat mencegah perbuatan-perbuatan Allah. Wal yahdar, nah ini pengingat buat kita, wal yahdharil abdu, waspada, waspada kamu, waspada kita semua, waspada bagi seorang hamba, inda dzalika, ketika kita ditimpa cobaan, ketika kita ditimpa kefakiran ataupun ditimpa dari penyakit, harus waspada. Dari apa? Min lau, dari mengatakan seandainya saja. Au walima, kalau saja. Wa kaifa, bagaimana? Itu gak boleh. Harus hindari kata-kata ini. Lau, walima, wa kaifa. Seandainya, mengapa, bagaimana, dan mengapa. Wal ya'lam, dan ketahuilah
Anallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu hakimun, maha bijaksana, adilun, lagi maha adil, fi jami'i af'alihi, di seluruh perbuatan-perbuatan Allah, wa aqdiyatihi, dan di seluruh ketetapan-ketetapan Allah, wa annahu la yaqdil, dan sesungguhnya tidak akan Allah itu menetapkan ketetapan li abdihi, bagi seorang hamba al-mu'mini yang mukmin, bisyai'in, dengan suatu ketetapan, wa in karahathu nafsu, apabila dia membenci di dalam dirinya, tidak menyukai terhadap ketetapan itu di dalam dirinya, illa wa yakunu lahu fihi khairun wa khairatun, bagi orang mukmin itu cobaan, musibah, dan kekurangan yang ada di dalam dirinya, walaupun dia tidak sukai itu, wa yakunu lahu, dan akan menjadi bagi dia cobaan itu, fihi khairun, itu sebuah kebaikan, wa khairatun, dan hal yang baik, wa akibatu hasanatin, dan kesudahan yang baik pula. Fal yufsin, maka perbaguslah dzannahu, prasangkamu, perbagus prasangkamu ketika mendapatkan ujian itu, birabbihi, kepada Tuhan, perbagus prasangka kamu ketika kamu mendapatkan cobaan dan ujian itu, wal yarda, dan kamu ridho, biqadaihi, dengan ketetapan-ketetapannya, dengan ketetapan-ketetapan Allah, wal yarji ilaihi, dan kamu kembalikan semua kepadanya, kepada Allah, kembalikan semua permasalahan hidupmu, cobaan hidupmu, musibah di dalam hidupmu kepada Allah, bidzulli, badlihi wa iftiqarihi, badlihi, badlihi itu dengan kehinaanmu kepadanya, waftiqarihi, dan kebutuhanmu kepadanya, wal yaqif, dan kamu menghadap kepada Allah, baina yadaihi, di dalam hadapan Allah, bi khudu'ihi, dengan rasa tunduk ketika kamu mendapatkan ujian dan musibah. Jangan mengeluh kepada makhluk, tapi kamu datang kepada Allah dengan rasa kamu diri hina, dan kamu membutuhkan, dan berdiri di hadapan Allah dengan rasa ketundukan, wan kisarihi, dan tanpa ada daya apapun yang kamu miliki, wal yukthir, dan ketika kita mendapatkan musibah dan cobaan itu, kamu perbanyak min hamdihi, di dalam memuji Allah. Cuman susah ya, ketika kita dapat musibah, alhamdulillah, itu susah. Wal yukthir, perbanyak katanya. Ketika mendapatkan cobaan itu disuruh memperbanyak untuk memuji Allah, wasana'i alaihi, dan perbanyak mengagungkan Allah ketika mendapatkan musibah dan cobaan, fi yasrihi, ketika kamu dalam keadaan sulit, wa isrihi, dan dalam keadaan senang, wa syiddatihi, dan ketika mendapatkan kesulitan-kesulitan, wa rakhaihi, dan ketika kamu mendapatkan kesenangan-kesenangan. Walhamdulillahirabbil alamin, dan puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini habis babnya. Kita akan mengingat sedikit dari sini mengenai bahayanya ketika kita tidak ridho dengan ketetapan Allah. Maka di dalam hadis lain itu, di dalam hadis qudsi, di sini tidak ada. Di dalam hadis qudsi itu, ini hadisnya juga masyhur, cuma saya enggak hafal. Di dalam hadis yang masyhur ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man lam yarda bi qada'i", orang yang tidak ridho dengan ketetapanku, walam yashkur li atoi, dan orang yang tidak bersyukur dengan pemberianku, falyatrub robban siwa, maka carilah Tuhan selain. Kita diusir kalau kita tidak ridho dengan ketetapan Allah. Sedangkan ridho itu berkaitan dengan sesuatu yang
tidak kita inginkan. Ridho berkaitan dengan sesuatu yang tidak kita inginkan, musibah, sakit, kefakiran, kesulitan hidup, hinaan, cacian, itu kan sesuatu yang tidak mau kita hadapi. Nah justru itu salah satunya adalah kita harus ridho. Ketika kita tidak ridho dengan ketetapan Allah, maka kata Allah, "Falyatlub rabban siwa", carilah Tuhan selainku. Maka Syekh Junaidi Al-Baghdadi, Sayyidul Taifah itu penghulunya para sufi yang namanya al-bala'u, yang namanya la yajibu ahadun halawatal iman. Seseorang itu tidak akan mendapatkan manisnya iman hatta yatihil bala, kecuali hamba itu dicoba dengan cobaan dulu. Jadi seseorang kalau dikasih enak terus, itu berarti belum mendapatkan manisnya iman. Tapi ketika dicoba, kemudian dia sabar dan ridho, nah dia baru mendapatkan manisnya iman. La yajidu ahadun halawatal iman. Tidak akan seseorang mendapatkan manisnya iman hatta yatihil bala, sampai dia diuji dengan cobaan, wayardo, dia ridho, wayasbir, kemudian dia sabar. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man marido lailatan, barang siapa yang dicoba dengan sakit satu malam, fasobaro, kemudian dia sabar, warodia, dan dia ridho bahwa sakitnya itu ketetapan dari Allah, kharaja min dunubihi, maka Allah akan mengeluarkan dosa-dosanya, kayaumi waladatu umuhu, seperti anak yang dilahirkan dari rahim ibunya. Faidha maritu, kata baginda Nabi, maka apabila kalian sedang sakit, diuji kefakiran, diuji kesulitan hidup, fala tatamannau al-afiyah, jangan meminta cepat cobaan itu hilang. Ya kalau bisa agak lama coba, tapi kan kita nggak mau ya. Kalau sakit lama-lama. Tapi baginda Nabi di hadis ini, kalau kamu pengen benar-benar mendapatkan manisnya iman, ketika dicoba sama Allah, cobaan itu jangan cepat-cepat hilang. Suruh anteng dulu. Sampai mana kamu bisa merasakan ridhonya kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga taklim hari ini bisa membawa keberkahan buat kita semua. Amin. Mudah-mudahan hati kita bisa dibersihkan oleh Allah dari berbagai macam penyakit hati yang dapat merusak ibadah-ibadah lahiriah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum ditutup, mari kita berdoa. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad tabaraka wa sahabati rasulillahi ajma'in, amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhikal karim ya 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna wa niyatana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashana wa ta'abudana wa taqiyana. Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Amin ya Allah ya Rabb. Wa 'afwa indal hisab. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammadin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi
Masya Allah